yang paling penting, walaupun kita bergulat dalam kehidupan dunia, kehidupan akhirat harus menjadi penyeimbang utama bagi kita. Dari dua kehidupan itu kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu ikhlas melaksanakan tugas-tugas apapun untuk kepentingan dunia, apalagi untuk kepentingan akhirat. Keridhaan Allah itu tergantung keridhaan orang tua, terutama itu. Jadi tidak akan pernah seorang anak mendapatkan keridhaan, keberkahan apapun dalam hidupnya tanpa keridhaan orang tua. Jadi jangan sama sekali terputus hubungan, apalagi abai terhadap orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin dan kuasa Allah, saya sekarang berada di langitnya Allah, dalam pesawat buatan manusia, hakikatnya Allah yang menciptakan kita semua, bersama orang tua kita, Bapak Haji Syafruddin, yang banyak pengalaman dan inspirasinya yang bisa kita ambil, terutama kalangan milenial dan generasi muda, dimanapun Anda berada. Baik, tadi ada satu kata kunci dari Pak Syaf yang menyentuh hati saya, bahwa jika kita memperjuangkan agama Allah dan memuliakan agama Allah, maka Allah akan jaga dan muliakan kita. Assalamualaikum Pak Syaf. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih sudah mengizinkan kami bersama Pak Syaf. Kali ini kesempatan yang baik ini ingin bertanya Pak Syaf. Mungkin bisa diberikan sharing pengalaman dan nasihat khususnya untuk anak-anak muda Pak Syaf. Bagaimana menjalani kehidupan? Apakah boleh anak muda itu tetap dia mencari dunianya, sekarang milenial, digital, tetapi bagaimana sebenarnya yang terbaik Pak? Silakan Pak. Ya, hidup ini tentu selalu ada tujuan. Mencari dunia itu penting, tapi mencari akhirat juga penting. Makanya dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah yang selama ini tertanam dari lubuk hati saya yang paling dalam sejak saya dilahirkan, mengenal dunia, mengenal agama, karena kebetulan saya itu dididik dengan agama yang keras, sangat kuat oleh orang tua saya, kakek saya, nenek saya, di kampung halaman saya di Sulawesi, di Makassar maupun di Tanah Pandar. Jadi yang paling penting, walaupun kita bergulat dalam kehidupan dunia, kehidupan akhirat harus menjadi penyeimbang utama bagi kita. Dari dua kehidupan itu kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu ikhlas melaksanakan tugas-tugas apapun untuk kepentingan dunia, apalagi untuk kepentingan akhirat. Harus ikhlas. Antara lain kita menjalankan ibadah, sholat, bersedekah, terutama bersedekah, membayar zakat, infak, harus betul-betul kita ikhlaskan dari hati nurani yang paling dalam. Jangan ada embel-embel kepentingan pemikiran apapun. Jangankan embel-embel kepentingan. Di dalam pemikiran dan hati kita betul-betul harus pasrah dan ikhlas. Itulah advice saya kepada adik-adik anak-anakku, kaum muda milenial yang sedang bergolak dalam menjalani kehidupan baik di dunia dan menuju kepada akhirat kelak sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Pak Syaf, Masya Allah. Ada satu poin lagi dari Pak Syaf tadi yang saya dengar, bahwa jangan berharap, ya, jangan berharap dan bersandar pada manusia. Jika tidak dapat Anda akan kecewa. Pak Syaf, mohon dijelaskan lebih lanjut Pak Syaf. Ya, dalam menggeluti kehidupan dunia, jangan terlalu banyak berharap. Ya. Untuk manakala Anda berbuat baik, jangan berharap untuk dibalas. Ya. Jadi berbuat saja yang baik, memohon keridhaan Allah. Niscaya Allah akan membalas kapanpun. Ya. Kalau toh tidak terbalaskan di dunia, tentu akan terbalaskan di akhirat. Jadi jangan pernah. Nanti kalau kita selalu terlalu banyak berharap,
kita berbuat sesuatu tapi ada harapan, itu nanti kita bisa sakit dan nanti kecewa. Berarti ikhlas di situ poinnya, Harus Pak. ikhlas. Ya, Harus Pak. ikhlas. Oke, Pak Syaf ini mencapai karir yang luar biasa setelah Wakapolri, beliau menjadi menteri dan sekarang terus bergulat dan memperjuangkan kebaikan, humanity, ya, agama Islam dan masjid. Pak Syaf, apa yang mendorong Pak Syaf mau capek-capek lagi di masa usia Pak Syaf ini? Mestinya sudah main dengan cucu-cucu saja, Pak Syaf. Ya. Jadi memang karena saya terdidik dari kehidupan agama yang kuat, agama Islam, dari orang tua saya, dari kecil saya umur 8 tahun sudah marbot masjid, umur 16 tahun sudah jadi takmir. Jadi ya tentu saya tidak mau kehilangan momentum itu di masa tua saya. Saya kembali ke dunia saya di masa kecil dan tentu tidak pernah putus ya selama perjalanan hidup, baik itu perjalanan karir sekaligus saya bertugas kepada kewajiban saya kepada bangsa dan negara, dan saya tidak putus. Dan tentu sekarang saya lebih intensif bekerja atau berjuang untuk memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan Islam, dan memperjuangkan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan agama Islam yang kuantitas dan tentu kita harapkan kualitas. Umat Islam di Indonesia bisa memberikan kontribusi besar kepada bangsa dan negara. Setelah perjuangan di masa-masa tua saya, setelah saya pensiun, akan saya perjuangkan terus sampai kapanpun. Nah, inilah yang kita lakukan, dan harapan terakhir kita adalah keridhaan Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu. Oke, ini terakhir, tapi bagi saya terakhir ini sangat penting. Saya mulai mengenal beliau, memperjuangkan agama Allah, tapi ada kata kunci yang luar biasa kesuksesannya, yaitu terhadap orang tua. Kebetulan saya sedang menyusun buku sederhana pertama saya tentang bakti kepada orang tua dan jangan sekali-kali mengabaikan orang tua. Pak Syaf menurut saya adalah teladan, wahai anak muda sekalian, teladan orang yang sampai sekarang menjaga, merawat orang tuanya. Pak Syaf, apa sebenarnya orang tua menurut Pak Syaf? Ya, orang tua kita sesuai dengan tuntunan agama Islam, terutama ibu. Ya, saya sendiri juga masih hidup, ibu saya umur 91 tahun. Ya. Jangan pernah berhenti, apalagi di masa tua orang tua kita rawat. Merawat itu bukan hanya merawat ketika sakit, tapi merawat perasaannya. Ya. Merawat perasaan. Advice yang perlu saya berikan, jangan pernah putus hubungan dengan orang tua dalam satu hari pun. Ya, dalam satu hari pun selalu hubungi. Kalau Anda jauh, ya lewat telepon. Ya, dan itu yang selalu saya lakukan selama ini. Manakala orang tua Anda, adik-adik atau anak-anakku sakit misalnya, jangan mengirim uang ya, atau mengutus orang, datang sendiri. Usahakan. Ya. Saya ketika menjabat, begitu saya mendengar orang tua saya sakit sedikit pun mengeluh, saya tinggalkan pekerjaan itu. Saya berangkat ke Makassar untuk menemui orang tua saya. Karena yang diinginkan orang tua itu bukan harta, bukan materi, bukan uang, tapi kehadiran anaknya di saat-saat beliau membutuhkan. Nah, itulah advice saya kepada kita semua, anak-anakku semua kaum milenial. Banyak kita, termasuk saya, masih belum, tadi poin dari Pak Syaf, menjaga perasaannya, membahagiakan hatinya, bukan hanya financially. Oke Pak Syaf, kesibukan menyebabkan orang lupa orang tuanya Pak Syaf. Bagaimana tuh Pak Syaf menyikapinya? Jangan pernah sekali-sekali itu, karena keridhaan Allah itu tergantung keridhaan orang tua, terutama itu. Jadi tidak akan pernah seorang anak mendapatkan keridhaan, keberkahan apapun dalam hidupnya tanpa keridhaan orang tua. Jadi jangan sama sekali terputus hubungan, apalagi abai terhadap orang tua. Nah, itu nasihat saya. Masya Allah, subhanallah, komplit. Alhamdulillah kita banyak mendapat sharing pengetahuan dari senior, dari tokoh bangsa, ya, seorang Pak Syafruddin. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya anak muda yang akan menjadi penerus beliau nanti, penerus untuk memajukan Indonesia
menjadikan Indonesia tentu lebih baik, maju, sukses, dan mendapat keberkahan Allah ya Pak ya. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak. Insya Allah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.